Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Gitama, nomor NIM akhiran 045. Pada kesempatan ini kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum perundang-undangan, khususnya terkait bagaimana proses pembentukan peraturan yang baik, pengaruh nilai Pancasila dalam pembentukan hukum, serta peran prolegnas dan naskah akademik dalam menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Dalam pembentukan suatu peraturan tidak hanya sekedar membuat aturan tertulis, tetapi harus memperhatikan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk yang slide pertama, pada bagian ini membahas tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam membuat sebuah undang-undang atau peraturan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa hukum. Bahasa hukum harus dibuat dengan jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan banyak arti. Hal ini penting karena jika suatu aturan memiliki banyak tafsir, maka dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaannya. Selain bahasa, struktur peraturan juga harus tersusun dengan baik. Misalnya, berhubungan antara pasal satu dengan pasal lainnya harus saling berkaitan sehingga masyarakat dan aparat hukum lebih mudah memahami aturan tersebut. Kemudian dalam perumusan norma harus dijelaskan secara jelas mengenai apa hak masyarakat, apa kewajiban masyarakat, serta apa akibat atau sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Jadi tujuan dari teknik penyusunan pertama adalah agar hukum yang dibuat tidak hanya menjadi tulisan, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk slide kedua, yaitu pengaruh Pancasila dalam pembentukan norma hukum. Pancasila memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia, yang artinya setiap aturan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Contohnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hukum, nilai ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Kemudian sila kedua, yaitu kemanusiaan. Artinya hukum harus melindungi hak dan menghargai martabat setiap manusia. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Berarti hukum harus mampu menjaga persatuan dan tidak menimbulkan perpecahan. Sila keempat berkaitan dengan demokrasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum. Sedangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial, yang artinya hukum harus memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun dalam penerapannya masih ada beberapa kendala, seperti adanya perbedaan pemahaman terhadap nilai Pancasila, pengaruh kepentingan politik, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan aturan tersebut. Untuk yang selanjutnya, saya menjelaskan mengenai adanya kedayagunaan dalam kehasilgunaan. Asas ini berarti bahwa setiap aturan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi pemerintahan tidak boleh membuat aturan hanya karena ingin membuat aturan, tetapi harus melihat apakah aturan tersebut memang dibutuhkan atau tidak. Dalam penerapan ada beberapa tahap. Pertama, pemerintah harus melihat terlebih dahulu masalah yang terjadi di masyarakat. Misalnya terjadi banyak kerugian yang dialami konsumen, maka pemerintah dapat membuat aturan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kedua, sebelum membuat aturan harus dilakukan penelitian atau kajian melalui naskah akademik. Tujuannya untuk mengetahui apakah aturan tersebut benar-benar diperlukan dan apa dampaknya bagi masyarakat. Yang ketiga, aturan yang dibuat harus mampu menyelesaikan masalah hukum yang ada. Dan terakhir adalah pelaksanaan dan pengawasan. Karena aturan yang baik bukan hanya dilihat dari proses pembuatannya, tetapi juga dari apakah aturan tersebut berjalan dan memberikan manfaat. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu peraturan apabila terjadi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Untuk yang terakhir, pada bagian ini membahas mengenai peran prolegnas dan naskah akademik. Prolegnas atau program legislasi nasional merupakan daftar atau rencana undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR. Fungsinya adalah menentukan aturan di mana yang menjadi prioritas sehingga pembentukan undang-undang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan naskah akademik merupakan kajian ilmiah yang terjadi
menjadi dasar sebelum sebuah undang-undang dibuat. Dalam naskah akademik biasanya berisi penjelasan mengenai masalah yang terjadi, alasan mengapa aturan tersebut perlu dibuat, tujuan tersebut, serta dampak bagi masyarakat. Dengan adanya naskah akademik, pembentukan undang-undang tidak hanya berdasarkan pendapat dan kepentingan tertentu, tetapi berdasarkan kepentingan dan analisis. Jadi prolegnas berfungsi sebagai perencanaan, sedangkan naskah akademik berfungsi sebagai dasar kajian agar undang-undang yang dibuat berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian, terima kasih.